Tak ada yang menyangka. Di balik dinding rumah kos sederhana itu, tersimpan rahasia yang bahkan langit pun malu mengetahuinya. Seorang janda cantik pemilik kos, dan seorang buruh bangunan yang cuma numpang tidur di lantai ruang tamu, ternyata menyimpan cinta yang tak pernah boleh tumbuh. Tapi malam itu, semuanya berubah. Air mata, dosa, dan rahasia masa lalu akhirnya terkuak satu persatu. Mas Rian, tolong jangan pergi malam ini. Aku takut sendiri. Suara Bu Sari bergetar. Di luar, hujan deras mengguyur. Rian yang baru selesai mandi, menatap matanya dengan bingung. Bu, ini gak bener. Tapi tangan mereka sudah saling menggenggam, dan tak ada lagi yang bisa menghentikan malam itu. Hujan turun sejak sore tadi. Deras, menderu seperti mengadu kemarahan langit ke bumi. Rumah kos itu tampak temaram, hanya diterangi cahaya lampu 10 watt yang menggantung di ruang tamu. Air menetes dari genteng yang bocor, menimbulkan suara ritmis yang menyatu dengan suara kodok dari sawah belakang. Rian baru saja pulang. Tubuhnya basah kuyup. Kaos lusuhnya menempel di kulit kurusnya yang kelelahan. Sepatunya penuh lumpur. Tangan kanannya membawa tas plastik berisi nasi bungkus yang mulai rembes. Bu Sari berdiri di ambang pintu, mengenakan daster bunga-bunga dan cardigan tipis. Wajahnya masih cantik, meski keriput halus mulai muncul di sudut matanya. Rambutnya diikat sederhana, namun sorot matanya tajam karena kesepian yang dipendam bertahun-tahun. Astaga, Mas Rian basah kuyup begitu. Tadi gak bawa mantel ya? Katanya, suaranya pelan, hampir tertelan suara hujan. Rian menunduk, mengangguk sopan. Habis buru-buru, Bu pulang dari proyek langsung ke sini. Udah jam 8 lebih. Bu Sari menghela napas, lalu masuk ke dapur tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, ia kembali dengan segelas teh panas yang mengepul, lalu meletakkannya di meja kecil dekat tikar Rian. Minum dulu, nanti masuk angin, katanya, lalu berjalan ke balik tirai yang memisahkan ruang tamu dan kamarnya. Rian duduk diam. Matanya mengikuti langkah Bu Sari hingga tirai menutup rapat. Ada keheningan yang menggantung. Entah kenapa, akhir-akhir ini ada yang berbeda. Bu Sari, yang biasanya dingin dan menjaga jarak, mulai berubah. Memberikan teh, menanyakan kabar. Bahkan beberapa kali terlihat berdiri lama di dapur hanya untuk memperhatikannya. Di luar, petir menyambar. Rian meneguk teh itu perlahan. Hangatnya mengalir hingga ke dada. Tapi bukan cuma teh yang menghangatkannya. Ada perasaan aneh yang belum bisa ia pahami. Antara nyaman dan canggung, antara terharu dan takut. Dari balik tirai, Bu Sari berdiri mengintip. Matanya memandangi punggung lelaki muda yang selalu sopan, yang tidur di lantai rumahnya tanpa pernah mengeluh. Lelaki yang membuat kesepian di hatinya mulai terasa berisi lagi. Tapi ia tahu, rasa ini tak seharusnya tumbuh. Ia menatap langit-langit. Maafkan aku kalau malam ini, aku berharap dia tidak pergi. Rian bukan siapa-siapa. Ia hanya anak kampung yang nekat merantau ke kota dengan bekal ijazah SMA dan sepasang sandal jepit. Umurnya 27 tahun, tapi wajahnya lebih tua dari usianya. Terbakar matahari dan penuh garis letih. Ia tak pernah benar-benar punya rumah. Hidupnya berpindah-pindah dari kontrakan ke gubuk proyek, tidur beralaskan kardus, makan seadanya dari sisa gaji sebagai buruh bangunan. 3 minggu lalu, ia bertemu Mandor Darto yang menawarkannya pekerjaan di proyek renovasi rumah besar tak jauh dari pasar. Tapi karena gajinya hanya harian dan proyeknya kecil, ia tak mampu membayar kos seperti para pekerja lain. Mandor memperkenalkannya pada Bu Sari, pemilik rumah kos yang dikenal, agak tertutup tapi baik hati. Bu Sari, janda 38 tahun yang masih menyimpan sisa kecantikan masa mudanya. Kulitnya cerah meski tak lagi mulus, rambutnya hitam pekat, dan gerak-geriknya selalu terjaga. Suaminya dulu seorang pegawai tinggi di pemerintahan, tapi meninggal mendadak 5 tahun lalu karena kasus yang sampai sekarang masih dibisikkan orang sebagai skandal kotor. Sejak itu, Bu Sari menjual rumah besar mereka dan membeli rumah kecil 2 lantai ini untuk dijadikan rumah kos. Namun sejak pandemi, rumah kosnya sepi.
Dari 4 kamar yang tersedia, hanya 2 yang terisi. 1 ditempati mahasiswi yang jarang pulang. 1 lagi kosong karena penyewa kabur tak sanggup bayar. Ruang tamu yang luas itu awalnya digunakan untuk tempat kumpul keluarga. Tapi kini hanya terisi 1 tikar tipis dan 1 lemari kecil tempat Rian menaruh baju bekasnya. Hubungan Rian dan Bu Sari sejak awal sangat formal. Ia memanggilnya, Bu. Selalu canggung jika harus menatap matanya. Bu Sari pun menjaga jarak, tapi diam-diam memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia tahu Rian adalah lelaki yang sopan, pekerja keras, dan tidak macam-macam. Berbeda dari laki-laki lain yang sering mencoba mendekatinya hanya karena statusnya sebagai janda berduit. Tetapi, seiring waktu, tembok pembatas itu mulai retak. Setiap malam saat rumah sepi, Bu Sari sering terduduk lama di ruang makan, mendengarkan suara napas Rian dari balik tirai. Dan Rian, tanpa sadar, mulai menanti momen saat Bu Sari menyodorkan teh panas dengan senyum kecil yang tak bisa ia lupakan. Dalam kesederhanaan rumah kos itu, mereka bukan hanya berbagi atap, tapi juga kesunyian. 2 manusia yang sama-sama kehilangan, sama-sama terluka, dan sama-sama menolak untuk mengakui bahwa mereka sebenarnya saling mengisi. Tak ada yang benar-benar berubah secara tiba-tiba. Semua tumbuh perlahan, seperti embun yang diam-diam membasahi daun di pagi buta. Begitu pula perasaan yang mulai menyelinap antara Bu Sari dan Rian. Awalnya hanya hal-hal kecil. Suatu pagi, Rian membersihkan halaman tanpa diminta. Ia memunguti daun-daun kering, mencabut rumput liar di depan pagar, dan memperbaiki gagang pintu yang longgar. Bu Sari memperhatikannya dari jendela dapur sambil mengaduk kopi. Hatinya menghangat, tapi ia pura-pura tak peduli. Saat Rian masuk dan berkata pelan, "Pintu kamar mandi udah saya betulin, Bu." Ia hanya mengangguk singkat, lalu buru-buru pergi agar pipinya tak terlihat memerah. Pernah suatu malam, listrik mati. Rumah kos itu gelap gulita. Hanya cahaya lilin kecil di meja makan yang menerangi ruang tamu. Bu Sari duduk di kursi rotan dengan wajah murung. Rian yang sedang berbaring di tikar segera bangun. "Bu, takut ya gelap-gelap gini?" tanyanya pelan. Bu Sari tak menjawab, hanya memeluk tubuhnya sendiri. Rian lalu diam-diam meletakkan termos teh di meja dan duduk di lantai, menjaga jarak. Mereka tak bicara, hanya mendengarkan bunyi malam, suara jangkrik, detak jam dinding, dan hujan yang turun rintik-rintik. Malam itu, Bu Sari menyadari, ia merasa aman. Bukan karena lilin, tapi karena kehadiran Rian. Hari-hari berikutnya, jarak itu kian menipis. Rian mulai merasa nyaman berada di dekat Bu Sari. Ia menertawakan lelucon kecilnya, membantu membawa belanjaan, bahkan memperbaiki kompor gas yang macet. Dan Bu Sari, yang selama ini hidup dalam kesunyian, mulai menanti-nanti kapan Rian pulang, kapan suara langkah kakinya terdengar dari teras. Namun, perasaan itu mereka simpan dalam diam. Karena mereka tahu, di mata dunia, hubungan itu tak pantas. Rian terlalu muda, hanya buruh bangunan. Dan Bu Sari, janda pemilik rumah kos, seharusnya tidak membiarkan dirinya jatuh hati pada lelaki yang tidur di lantai rumahnya sendiri. Mereka berdua sadar, jika ada yang tahu, omongan orang akan menjadi neraka. Tapi cinta tak selalu tumbuh dengan logika. Ia menyusup dari sela-sela perhatian kecil, dari secangkir teh hangat, dari malam sunyi yang hanya diisi 2 jiwa yang saling butuh. Dan di dalam hati masing-masing, benih itu mulai tumbuh. Diam-diam, liar, tak terduga. Desas-desus itu dimulai dari warung depan gang. 2 ibu-ibu tetangga sedang membungkus gorengan ketika salah satunya berkata, setengah berbisik namun cukup keras untuk memancing telinga lain, "Itu si janda Sari. Kok buruh bangunan muda bisa-bisanya tidur di rumahnya, ya? Gak takut dosa apa?" Kalimat itu cepat menyebar. Dari mulut ke mulut, dari warung ke pos ronda. Dan seperti biasa, yang mereka bicarakan bukan kebenaran, tapi gosip yang dibumbui selera. Rian tak tahu, tapi Bu Sari mulai merasakannya dari tatapan sinis para tetangga saat ia keluar membeli sayur, dari sapaan basa-basi yang tak lagi hangat seperti dulu. Puncaknya terjadi saat Pak RT datang sore hari, mengaku ingin silaturahmi.
Tapi obrolannya jelas bernada menginterogasi. "Maaf, Bu Sari," warga resah. "Itu pemuda yang tinggal di ruang tamu. Statusnya apa ya? Mau sampai kapan begitu? Takutnya jadi fitnah." Bu Sari menahan amarah. Ia ingin membela Rian, mengatakan bahwa anak itu sopan, tidak pernah macam-macam. Tapi ia juga tahu, di mata masyarakat, sekali gelar janda nakal menempel, maka semua penjelasan akan percuma. Setelah Pak RT pergi, Bu Sari duduk lama di dapur. Matanya menatap kosong. Jari-jarinya gemetar saat memegang gelas. Ia merasa harga dirinya diremukkan oleh omongan orang-orang yang tak tahu apa-apa. Malam itu, ia memanggil Rian. "Mas Rian, mungkin kamu harus cari tempat lain," katanya pelan, nyaris tak terdengar. Rian yang sedang melipat bajunya hanya diam. Wajahnya terkejut, tapi ia tak bertanya. Ia tahu ini bukan soal salah atau benar, tapi soal apa yang orang lain pilih untuk percaya. "Saya cuma ingin numpang tidur, Bu. Gak ada maksud aneh-aneh," jawabnya lirih. "Saya tahu, tapi saya perempuan, Mas. Janda pula. Orang selalu lebih gampang menilai saya buruk daripada percaya pada niat baik orang seperti kamu." Malam itu, rumah kos kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang hangat seperti biasanya, melainkan sunyi yang penuh luka. Rian duduk di tikarnya, menatap langit-langit. Dadanya sesak. Bukan karena akan terusir, tapi karena ia sadar wanita yang perlahan mengisi hatinya itu sedang hancur karena membelanya. Dan jauh di kamarnya, Bu Sari menangis dalam diam. Bukan karena takut pada warga, tapi karena mulai menyadari bahwa ia sudah terlalu dalam mencintai lelaki yang seharusnya hanya numpang tidur di ruang tamunya. Hujan turun deras malam itu, seperti langit ikut menangis atas keputusan yang telah dibuat. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan dan membuat tirai di ruang tamu berkibar pelan. Suasana rumah kos sunyi, hanya suara air hujan yang jatuh deras ke tanah dan atap seng yang bocor, menimbulkan suara tetes yang menghantam lantai seperti ketukan waktu yang tergesa-gesa. Rian duduk termenung di tikarnya. Tas plastik kecil di sebelahnya sudah ia isi dengan beberapa helai pakaian. Esok pagi ia akan pergi. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Demi menjaga harga diri Bu Sari. Demi menekan rasa yang semakin hari semakin liar di dadanya. Tapi justru malam ini, sesuatu yang tak pernah ia harapkan terjadi. Suara langkah kaki dari arah dapur membuatnya menoleh. Bu Sari berdiri di sana, dalam balutan daster panjang dan rambut yang setengah tergerai. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ada sesuatu di sorot matanya malam itu, campuran antara ketakutan dan keberanian yang baru. "Mas Rian, jangan pergi malam ini." Suara itu lirih, tapi cukup untuk membelah hening. "Saya takut sendiri," lanjutnya sambil memegang kusen pintu, tubuhnya tampak gemetar. Rian berdiri, ragu-ragu. "Bu, saya gak enak. Orang-orang udah banyak ngomong. Saya gak mau jadi beban." Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Bu Sari sudah melangkah mendekat. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia berhenti di depan Rian, menatap mata lelaki muda itu dengan tatapan luka dan rindu yang tak pernah diucapkan. "Saya bukan takut sendirian di rumah ini, Mas. Saya takut kehilangan satu-satunya orang yang bikin saya merasa hidup lagi." Rian terdiam. Tangannya mengepal. Dadanya bergetar hebat. Ia ingin mundur, ingin menolak. Tapi tubuhnya bergerak sendiri, mendekat, menyentuh jemari Bu Sari yang dingin karena malam. Jarak mereka hanya sejengkal. "Bu, ini gak benar," bisiknya, setengah menahan napas. Tapi rasanya terlalu nyata untuk disangkal, jawab Bu Sari, pelan. Dan saat itu juga, tanpa aba-aba, mereka saling menarik. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang gemetar, bukan karena nafsu, tapi karena rasa yang terlalu lama dipendam. Ciuman yang penuh luka, penuh ketakutan, tapi juga penuh kejujuran. Di balik derasnya hujan, malam itu dua hati yang rapuh akhirnya menyatu. Meski mereka tahu, besok segalanya takkan sama lagi. Di luar, hujan belum reda. Tapi di dalam rumah itu,
Dua jiwa telah menantang badai. Pagi datang tanpa matahari. Langit masih kelabu, menyisakan gerimis tipis yang menggantung di dedaunan. Udara lembab dan dingin, tapi hati Rian lebih beku dari itu. Ia duduk di tepi tikar, memandangi tas plastik berisi pakaiannya. Semalam terasa seperti mimpi, mimpi yang tak seharusnya ia alami, tapi terlalu nyata untuk dilupakan. Busari berdiri di ambang pintu kamarnya. Daster birunya masih sama seperti semalam. Wajahnya sayu, rambutnya dibiarkan tergerai berantakan. Ada jeda panjang sebelum ia bicara. Suaranya serak, seperti baru saja melewati malam dengan tangis yang ditahan. Mas Rian, sebelum kamu pergi, ada yang harus kamu tahu. Rian menoleh pelan. Ada sesuatu dalam nada suara Busari yang membuat dadanya terasa sesak. Apa, Bu? Tanyanya pelan. Busari menunduk, lalu duduk perlahan di kursi rotan di dekat jendela. Jemarinya meremas ujung dasternya sendiri. Gelisah. Hujan rintik-rintik mengetuk kaca jendela saat ia mulai bercerita. Dulu, waktu aku masih muda, sebelum aku menikah dengan almarhum suamiku, aku pernah dekat dengan seseorang. Lelaki dari desa yang datang ke kota buat cari kerja. Ganteng, sederhana, mirip kamu. Rian diam. Matanya mulai menatap kosong. Dia pergi sebelum aku sempat tahu bahwa aku mengandung. Jantung Rian berdetak makin kencang. Busari terdiam sejenak, menelan ludah sebelum melanjutkan. Tapi aku keguguran. Setelah itu aku menikah dengan suamiku dan melupakan masa lalu. Tapi 2 bulan lalu, waktu aku lihat KTP kamu, Mas, dan nama ayahmu. Suara Busari mulai bergetar. Air matanya jatuh. Itu nama yang sama. Lelaki itu, ayahmu, Rian. Rian mundur perlahan. Wajahnya pucat. Bu, maksudnya? Aku gak yakin sepenuhnya. Tapi saat aku tanya nama ibumu, asal desamu, semuanya cocok. Aku takut. Makanya aku tahan diri. Tapi semakin aku menjauh, aku malah makin merasa kehilangan. Rian terduduk. Napasnya memburu. Hatinya campur aduk. Jijik, marah, bingung, sedih. Semalam mereka saling mencium, membuka perasaan yang mereka pendam. Tapi kini, semua terasa seperti dosa yang tak terampuni. Jadi, kita ada hubungan darah. Suaranya nyaris tak keluar. Busari menggeleng cepat. Tidak, bukan begitu. Aku bukan ibumu, dan kamu bukan anakku. Tapi kita terikat masa lalu yang seharusnya tak menyatu begini. Sunyi menggelantung. Rian memalingkan wajah, menahan sesuatu yang mendesak di matanya. Air mata. Bukan karena cinta yang patah, tapi karena kenyataan yang terlalu kejam. Setelah keheningan panjang itu, Busari berdiri. Kakinya gemetar, tapi langkahnya mantap menuju lemari tua di sudut ruang tamu. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, penuh debu dan bekas termakan usia. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada selembar foto kusam, beberapa surat lusuh, dan secari kain batik kecil. Ia menyerahkannya pada Rian, yang masih duduk di lantai dengan wajah kaku. Rian membuka foto itu pelan. Di sana, terlihat seorang pria muda mengenakan kemeja garis-garis, berdiri di samping wanita yang sangat mirip Busari saat muda. Pria itu, wajahnya tak asing. Itu ayahmu. Namanya Guntur, kata Busari lirih. Dia bukan orang jahat, Mas. Tapi saat aku hamil, dia menghilang. Aku cari kemana-mana, gak ketemu. Lalu aku dengar kabar, dia menikah dengan perempuan lain, ibumu. Rian memejamkan mata. Ia mengenal nama itu. Ibunya pernah bercerita tentang masa muda ayahnya, tentang seseorang yang hampir menghancurkan keluarga mereka, tapi tak pernah menyebut nama. Ibuku benci pada wanita yang dulu hampir menghancurkan rumah tangganya. Dia bilang, wanita itu penggoda, perempuan kota. Apa itu? Busari? Rian bertanya lirih, nyaris tak percaya. Busari tak langsung menjawab. Air matanya jatuh diam-diam. Mungkin aku memang salah.
Tapi aku gak pernah tahu Guntur sudah menikah. Aku cuma perempuan bodoh yang percaya pada janji. Ia menghela napas panjang, menatap keluar jendela. Aku jual rumah besar itu bukan karena butuh uang, tapi karena disitulah aku kehilangan segalanya. Cinta, kehormatan, bahkan anakku sendiri yang tak sempat lahir. Kini semuanya mulai terlihat. Hubungan mereka bukan sekadar dua orang kesepian yang menemukan pelipur lara, tapi dua keping masa lalu yang saling melukai dan saling mencari pengampunan. Rian merasa tubuhnya lemas. Dunia seakan terbalik. Lelaki yang selama ini merasa tak punya siapa-siapa, ternyata dibayangi sejarah kelam antara ayahnya dan wanita di depannya ini. Tapi anehnya, tak ada kebencian di dadanya. Hanya luka yang terbuka, dan cinta yang tiba-tiba terasa sangat rumit untuk dijelaskan. Bu, jadi selama ini, Ibu tahu semua itu, tapi tetap izinkan saya tinggal di sini. Awalnya aku hanya ingin menebus kesalahan masa lalu. Tapi lama-lama, aku merasa hidup lagi karena kehadiranmu. Suasana menjadi hening lagi. Tapi bukan hening karena kebingungan, melainkan karena dua hati itu sedang mencari jalan keluar dari labirin takdir yang membingungkan. Hujan sudah reda, tapi badai dalam hati mereka belum juga usai. Rian duduk di teras, memandangi jalanan becek yang sepi. Pagi itu tak seperti biasanya. Tak ada suara anak-anak kos, tak ada suara radio dari dapur Bu Sari, tak ada aroma kopi. Semuanya hening, bahkan angin pun seolah enggan menyapa. Di dalam rumah, Bu Sari berjongkok di depan kompor. Ia menyalahkan diri sendiri, menyalahkan kenapa tak segera bicara dari awal. Kenapa membiarkan Rian tinggal terlalu lama? Kenapa tak bisa membendung perasaannya yang tumbuh seperti akar liar, diam-diam, tapi menghujam dalam. Tak lama, Rian masuk. Langkahnya berat, tapi matanya sudah tak segelap tadi pagi. Bu, katanya pelan, kalau saya pergi, saya gak tahu harus kemana. Bu Sari mendongak, air mata kembali menggenang, tapi ia tahan. Ia tahu, sekarang bukan waktunya menangis, tapi memilih. Saya bisa cari kerja di tempat lain. Tidur di proyek juga gak masalah. Tapi saya cuma takut satu hal. Rian berhenti sejenak. Saya takut ninggalin orang yang bikin saya ngerasa seperti manusia lagi. Kalimat itu menampar Bu Sari dalam-dalam. Saya gak pernah punya rumah, Bu. Tapi entah kenapa, rumah ini, dengan semua sepinya, semua luka ibu, saya ngerasa betah. Saya ngerasa ada yang nunggu saya pulang. Bu Sari menunduk, tangannya gemetar. Ia ingin berkata, tinggallah. Tapi ia juga sadar, cinta mereka berdiri di atas tanah yang rapuh. Terlalu banyak masa lalu, terlalu banyak luka, terlalu banyak mata yang akan menghakimi. Mas, kamu harus hidup tenang, tanpa omongan orang, tanpa bayang-bayang dosa dari masa lalu saya. Saya gak peduli omongan orang, potong Rian cepat. Kalau saya pergi, bukan karena takut, tapi karena saya gak mau ibu disalahin. Hening. Lalu, suara Bu Sari nyaris tak terdengar. Kalau kita pergi dari sini, ke kota lain, mulai dari nol, gak ada yang tahu siapa saya, gak ada yang tahu siapa kamu. Kita bangun warung, jual gorengan, apa aja. Yang penting, kita hidup. Mata Rian melebar. Bu, serius? Aku gak peduli lagi, Mas. Hidup ini terlalu pendek untuk terus bersembunyi. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, mereka berdua tertawa. Tawa kecil yang penuh air mata. Tawa lega karena akhirnya ada harapan. Tapi mereka tahu, jalan di depan bukan tanpa duri. Dunia mungkin akan tetap mencibir, tapi mereka sudah tak ingin hidup berdasarkan kata orang. Mereka hanya ingin tenang, meski harus pergi sejauh mungkin dari tempat yang mereka sebut rumah selama ini. Rumah kos itu kini sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Tirai-tirai jendela dibiarkan tertutup rapat. Halaman depan dipenuhi daun kering yang tertiup angin. Kursi rotan di teras berdebu. Tak lagi diduduki Bu Sari yang dulu gemar menyeruput kopi sambil memandangi jalanan. Beberapa tetangga melintas.
melirik bangunan itu sambil berbisik-bisik. Kos-kosan itu ditinggal pemiliknya ya? Iya, katanya dijual. Gak ada yang tahu kemana perginya Bu Sari dan buruh bangunan itu. Pak RT sempat datang bersama 2 orang calon pembeli. Tapi begitu membuka pintu dan mencium aroma kosong yang menggantung di udara, mereka hanya terdiam. Rumah itu terasa sepi. Tapi bukan sepi biasa. Ada sepi yang menggantungkan cerita. Sepi yang menyimpan jejak 2 jiwa yang pernah terluka, saling mengisi, lalu memilih pergi diam-diam. Di kamar belakang, hanya tersisa 1 lemari kosong dan secari kertas di laci kecil. Terima kasih karena pernah membiarkan kami tinggal di sini, meski tak semua menerima kami. Jika rumah ini bisa bicara, mungkin ia akan berkata bahwa cinta yang tumbuh di dalamnya bukanlah kesalahan, hanya terlalu sulit dimengerti. Tanda tangan di bawahnya hanyalah inisial SER. Bulan berganti. Rumah itu akhirnya terjual, dicat ulang, direnovasi. Tapi bagi mereka yang pernah tinggal di situ, rumah itu tak pernah sama. Ada cerita yang tak pernah benar-benar pergi. Ada rasa yang membekas seperti bayangan di balik kaca. Sementara itu, jauh di kota kecil pinggiran, ada sebuah warung sederhana di pojok pasar. Namanya Warung Senja. Di dalamnya, seorang wanita cantik parubaya melayani pembeli dengan senyum sabar. Di belakang dapur, seorang lelaki muda berkeringat menggoreng tempe. Wajahnya tenang, matanya teduh. Mereka tak pernah bicara soal masa lalu. Tak ada yang menyebut kos-kosan, atau Pak RT, atau fitnah warga. Mereka hanya hidup, bekerja, tertawa, dan sesekali saling menatap dengan tatapan yang tak butuh kata. Karena di antara mereka, ada cinta yang tak harus diteriakkan. Cinta yang lahir dari luka, bertahan dari badai, dan tumbuh dalam diam. Tak sempurna, tak mudah, tapi nyata. Dan di penghujung hari, saat matahari turun perlahan, mereka akan duduk berdua di depan warung itu, menikmati senja. Tak lagi peduli siapa yang mereka tinggalkan, atau siapa yang memilih menghakimi. Yang mereka tahu, mereka kini bebas, bersama, dan itu cukup.